Saya minta sahabat saya, adik saya, anak saya yang nakal, nggak karu-karuan, yang malam-malam nggak ada panas matahari pakai topi belajar, itu juga fungsinya kurang jelas. Itu Jo, tepuk tangan untuk Mas Jo. Monggo langsung. Fungsi topi saya sangat jelas. Kalau nggak jelas berarti Cak Nun agak melupakan bahwa perjalanan hidupnya juga gelap. Nek topian ini fungsinya kalau ada di depan kita ada cewek nyusuin anak gitu ya, kita gini gitu. Ibunya nggak lihat, kita ngeliat susunya itu ada yang jelas. Ini gini nih, itu yang saya pernah ngalami waktu itu. Saya di Bandung sama anakku kan, aku tak ajak, ada cewek nyusuin lihat gitu, tapi bapak bisa lihat, kamu nggak bisa. Jadi selalu ada fungsinya aja. Ada seorang wali kota di sebuah kota di Jawa Timur, ketok itu Tejo. Jadi dia itu sangat cinta kepada anak-anak, tapi ternyata tujuannya adalah ibunya. Jadi dia bagi kaleng susu beribu-ribu, dia kumpulkan ribuan ibu-ibu di alun-alun pada suatu sore yang rindang gitu, terus kabeh nyusoni sambil dikasih susu, terus bupati ini keliling nganggo topi ngene iki. Terus delok kabeh nyusoni warga, terus ngomong aku, Cak, susuku macem-macem. Maaf Cak Bupati, ya untuknya di Indonesia itu ada NU ini masih kayaknya kalau di Muhammadiyah nggak bisa kayak gini ya. Tapi kalau nggak salah besok itu ada mengenang Cak Muslim Abdurrahman kan, kalau saya nggak ada kerjaan pasti datang, karena Muslim Abdurrahman itu menarik fenomena bagi saya, orang Muhammadiyah yang sangat NU itu ya. Saya tadi pas kebetulan lewat, jadi bukan sengaja saya datang ke sini supaya Cak Nun nggak GR. Jadi aku tidak pentas sama Mbak, terus maafin, saya udah janji tadi mau datang, karena saya selalu merasa pikiranku nggak pernah kalah sama Cak Nun, tapi begitu setiap kali mendengar selalu kalah. Kalahnya tadi saya pikir iya pemilu bebas rahasia apa ya itu saya kalah. Saya sepikiran sama Cak Nun, namanya pemimpin itu dijongkrak-jongkrak mestinya gitu loh, didorong-dorong, kayak kalau mau memimpin RT RW itu kan sampai kita sembunyi-sembunyi keluar kota kan, mau ke puncak alasan ini karena didorong-dorong, bapak ketua RT, ketua RW. Nah kalau pemimpin mencalonkan diri ya bukan pemimpin gitu. Jadi saya semakom lah sama Cak Nun. Nah, tapi ternyata ada lagi setiap dulu ada, oh iya ya nek bebas kok rasanya jancuk ya. Bener juga gitu loh. Bener juga gitu loh. Jadi fungsinya cuman kalau kita nggak kembali misalkan ke kerajaan, nggak kembali ke demokrasi, yang salah satu yang saya pikir-pikir ya, di Indonesia itu regenerasi yang nggak demokratis apa ya? Itu pikiranku. Nggak tahu ini lebih naik ngerti makomnya ini gitu. Karena misalkan Cak Nun sendiri nggak ada regenerasinya. Saka Sabrang nggak, pinter, tapi kayaknya belum nyatu sama Muhammad. Kalau menurut saya, Leto itu pinter, anaknya pinter, aku tahu. Tapi nggak nyawiji, ngomong nggak nyambung. Sopo coba? HB9, sopo? Gus Dur, sopo?
Ini serius, saya udah serius. Saya nggak setuju demokrasi, karena saya nggak percaya pada benernya orang banyak. 1 tambah 1 itu masa harus ditanya benernya orang banyak. Berapa 1 tambah 1? Enggak. Bumi itu datar atau bulat nggak ditanya coba sidang jamaah, enggak. Cuma 1-2 orang yang punya pikiran di situ. Menurut saya loh. Makanya saya sedang mencari apa bentuk apa, katanya kalau di Islam yang penting amanah, atau mungkin kalau di dalam pikiran saya sistem kerajaan yang apa gitu. Tapi kalau kerajaan kok Cak Nun sendiri gak belum melihat keturunannya kenapa? Padahal bendino kelonan kalau Novi kelonan ya. Enggak, bukan yuk SBY, sopo anaknya? Ah, no. Lolak mana ya? Enggak, ini serius. Kalau kita mau kembali, berarti kan gen, masalah gen. Lihat keturunan orang-orang itu. Siapa anaknya Cak Nurholis? Bukan, mungkin saya salah Cak Fuad ya. Tapi sopo kawono gitu. Artinya pemimpin apa harus dari metode pemilihan itu? Tolong nanti dikoreksi Janun, karena saya sedang mentujukan kesembilanan saya ini gitu. Iya gini loh Rek, aku percaya saat durungnya Islam lebu di Indonesia sudah ada agama. Jadi itu saya setuju, itu memang tembunge ketuhanan. Makanya Tuhan di dalam wong Jawa dhisik Gusti iku Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal dalam sisi jelek itu bernama Manik Moyo. Sang Yang Tunggal Tuhan dalam sisi baik itu Sang Yang Menang. Tapi tunggal. Makanya setiap saat untuk melakukan ibadahnya itu melakukan tutu juga. Ada tungku menyembah kuburan, ada watu, semua ya tutu bisa diselidiki nanti. Nah, wasiat yang bentuknya baik disebut tuah. Kalau jelek tulah. Semua pemimpin disebut ratu. Jadi pitu itu mungkin 7 kan kalau tuh Indonesianya, tapi bahasa Jawanya kan pitu. Memang pitu. Ya, wasiat yang baik namanya pitungkas. Kalau dalam Jawa makom saya lebih tinggi dari Janun. Itu harus dicatat itu. Meskipun dan saya orang Islam yang paling ikhlas itu saya, karena Islamnya cuma surat Al-Ikhlas. Ya, jadi itu saya kira itu pengantar sebetulnya kalau ada Mas Beben di sini, saya ada nggak Beben? Ya, nanti kita tunggu kolaborasi Mas Beben sama Mbah Tejo ya. Tepuk tangan semuanya. Sebelum Mas Beben siap kembali, Pak Nur Somad nanti saya kira akan ikut menjawab ya. Jadi